125 Tamara FM, radionya Silva Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia Tamara FM. Balik lagi bersama aku Silva Tamara yang akan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Hari ini aku kedatangan salah seorang bintang tamu, yaitu mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Nama abang tersebut adalah Faisal Haris Montori. Hai bang, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya sekarang? Sehat alhamdulillah. Nih kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk tidak ngapa-ngapain Kak. Oh gitu. Sibuk nyusun skripsi Kak. Oke, boleh kita bincang-bincang hari ini bang? Oh, boleh. Suara. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi salah satu sastrawan yang terkenal di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat, yaitu Buya Hamka. Siapa sih yang nggak tahu dengan beliau? Buya Hamka adalah seorang ulama, filsuf dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Oke, itu sekilas dari biografi Buya Hamka. Nah, mungkin sekarang kita mendengar pendapat dari Bang Faisalnya ya. Bang Faisal, gimana sih apa aja yang Bang Faisal ketahui tentang biografi perjalanan hidupnya dari seorang Buya Hamka? Baik, terima kasih Kak. Kalau untuk Buya Hamka sendiri kan merupakan sosok ulama muslim yang berasal dari Minangkabau. Ulama ini beliau sangat terkenal dengan berbagai macam karya sastra dan keilmuan dalam berbagai bidang. Salah satunya karya-karyanya sangat luar biasa dan fenomenal hingga saat sekarang. Beliau ini merupakan seorang ulama yang berasal dari tanah Minangkabau, yaitu tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau lahir pada 17 Februari tahun 1908 yang merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Karim dan yang akrab disapa masyarakat itu pada masanya dengan Haji Rasul. Nah, beliau ini adalah sosok ulama yang fenomenal dengan berbagai macam karya dan keilmuan di bidang sastra, agama dan banyak lagi gitu kan. Oke. Nah, tadi kan abang bilang karya-karya Buya Hamka itu sangat banyak ya. Iya. Nah, kira-kira abang tahu nggak sih apa aja karya yang monumental dari Buya Hamka itu di dalam bidang sastra dan keagamaan tersebut? Kalau berbicara tentang karya-karya Buya Hamka, itu tentunya banyak sekali. Salah satunya kita sebut saja Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu adalah karya sastra beliau. Selain itu ada juga Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu juga karya beliau. Terus selanjutnya ada juga Tafsir Al-Ahzar, itu juga karya beliau. Terus Risalah Agama Islam, itu juga karya beliau. Banyak sekali kalau berbicara tentang karya-karya Buya Hamka. Salah satu novel yang cukup terkenal dan diangkat menjadi sebuah film adalah tentang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, di mana kisah seorang anak rantauan, istilahnya kesulitan hidup yang dengan perjuangannya akhirnya mencapai kesuksesan gitu Kak. Oke, jadi dari banyaknya karya Buya Hamka, itu yang menjadi karya utama itu yang Kapal Van der Wijk itu ya? Oh, kalau menjadi karya utamanya ada satu lagi, itu karya keagamaan, yaitu Tafsir Al-Ahzar. Tafsir Al-Ahzar ini cukup dikenal dan banyak sekali dikutip sehingga diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain pun juga sudah banyak.
dan karya beliau ini sangat luar biasa tentunya, dan banyak dijadikan sebagai sumber rujukan begitu kan. Oke, sangat menarik ya. Nah, kira-kira bagaimana sih pengaruh dan kontribusi Buya Hamka dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia? Kalau berbicara pengaruh, beliau kan seorang ulama tentunya. Seorang ulama sudah pasti seperti yang saya sebutkan tadi. Beliau juga menulis karya buku seperti Tafsir Ahzar atau Seri Tasawuf atau Risalah Agama Islam. Banyak lagi karya-karya beliau yang tentunya memberikan sumbangsih keilmuan dan pengetahuan seputar keagamaan. Serta beliau ini seorang ulama, tentunya seorang ulama layaknya ulama yang memberikan pengajaran dan mengajak umat Islam agar tetap berada pada jalurnya dan tidak menimbulkan kesalahan begitu. Oke, jadi begitu ya. Nah, kalau menurut Abang sendiri, bagaimana sih pandangan Abang terhadap Buya Hamka tersebut? Kalau pandangan saya pribadi, beliau ini adalah seorang pribadi yang luar biasa di bidang keilmuannya, sastra, pengetahuannya, serta berbagai macam kemampuan dalam menjalankan segala hal di dalam hidupnya, serta kesabarannya yang utama menjalani hidup di mana beliau dituduh dan difitnah telah melakukan kesalahan padahal beliau tidak melakukannya, karyanya dituduh plagiat, dan masih banyak lagi yang padahal semestinya kalau orang biasa itu sudah pasti emosi, marah, dan bahkan cenderung untuk meledak-ledak, tetapi beliau menunjukkan ketabahan hati yang luar biasa dan memberikan pengajaran kepada kita semua untuk tidak melawan sesuatu api dengan api sehingga tidak menimbulkan percikan permasalahan begitu Kak. Selain itu beliau ini juga pernah dipenjara di dalam hidupnya yang disalahkan padahal beliau tidak melakukan hal tersebut gitu Kak. Oke, jadi sangat menginspirasi ya bagi Abang sosok Buya Hamka tersebut. Iya. Nah, dari kisah dan peristiwa Buya Hamka tersebut, ada nggak nih Bang yang menarik dalam kehidupan Buya Hamka yang itu menggambarkan kepribadiannya? Saya sebutkan saja seperti rasa sabar tadi Kak. Beliau ini adalah seorang yang sangat sabar, bahkan ketika karyanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dituduh plagiat, beliau tetap sabar untuk tidak menanggapi itu dengan emosi yang meledak-ledak. Selain itu ada juga kisah yang menjelaskan bahwasannya tentang kepribadian beliau yang sabar ini. Bahkan kisah itu ketika beliau dipenjarakan tanpa diadili dan tanpa melalui proses persidangan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Namun beberapa tahun kemudian datanglah anak menantu dari Presiden Soekarno untuk meminta tolong menyolatkan jenazah dari beliau, sehingga walaupun sebelumnya beliau memiliki dendam dan dipenjara, memiliki yang seharusnya orang awam itu merasa marah, tetapi beliau tetap menanggapinya dengan lapang dada dan hatinya terbuka dan tetap menerima apapun yang dimintai pertolongan beliau. Beliau tetap hadir dan melaksanakan tugasnya begitu Kak. Oke. Nah, dari perjalanan hidup seorang Buya Hamka, kira-kira ada nggak nih Bang pesan atau nilai-nilai penting yang ingin disampaikan oleh beliau melalui karya-karyanya? Kalau nilai-nilai hidup, saya teringat satu kata yang disampaikan oleh beliau, bahwasannya kata-kata tersebut menyebutkan bahwasannya kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun juga hidup. Artinya apa? Kita dalam hidup ini harus memiliki makna dan bernilai untuk orang lain. Jangan hanya sekedar bekerja, jangan hanya sekedar hidup. Jadilah orang yang bermakna dan bernilai
dan menjadi sesuatu di masyarakat sehingga bermanfaat untuk orang lain ataupun diri kita sendiri. Minimal untuk keluarga, walaupun tidak mampu untuk orang lain, untuk keluarga terlebih dahulu. Jadilah seseorang yang benar-benar dibutuhkan, dimanfaatkan, dicari, dan diinginkan, bukan hanya seorang yang tahu hanya makan, tidur, dan hidup untuk hidup saja, begitu kan. Oke, jadi pesan-pesannya sangat ini ya, relevan untuk generasi masa kini. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Udah terakhir aja. Nah, setelah kita menjelaskan tentang biografi perjalanan hidup dari seorang Buya Hamka, mungkin boleh disimpulkan oleh Abang tentang biografi dari beliau tersebut. Apakah perjalanan hidupnya sangat menginspirasi ataupun memotivasi bagi anak muda zaman sekarang? Ya, kalau berbicara tentang pengalaman hidup, tentu pengalaman hidup beliau sangat luar biasa. Dan perjalanan hidupnya mulai dari kesabaran, keilmuan, pengetahuan, dan juga karya-karyanya yang sangat luar biasa menginspirasi. Seharusnya menginspirasi anak muda untuk tetap berjuang, berusaha, dan meningkatkan kualitas diri. Salah satunya tadi, hidup jangan sekedar hidup, tapi berilah manfaat untuk hidup kita dan bermanfaatlah untuk orang lain. Dan jadilah diri seseorang yang benar-benar memiliki value atau nilai dalam diri sehingga tidak diremehkan atau direndahkan oleh orang lain. Jadilah seseorang yang benar-benar mampu bersabar, menolong, dan tidak pandang bulu dalam menolong walaupun orang lain tersebut memiliki kesalahan pada diri kita, gitu Kak. Oke. Sangat menarik ya pembahasan kita kali ini bersama Bang Faisal. Nah, berakhir aku udah nemenin kalian selama 10 menit. Maka sampailah kita pada sesi penutup ya. Jadi terima kasih kepada Bang Faisal yang telah memberikan waktunya untuk kita berbincang-bincang dan berdiskusi ya tentang sejarah dan perjalanan hidup seorang Buya Hamka. Oke, saya sebagai host Silva Tamara meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.